terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita semua berada, khususnya bagi kita yang selalu setia untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam Sapaan Teduh. Pada pagi hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami, terlebih waktu untuk kami bisa berkesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama sebelum kami akan memulai aktivitas kami. Terangi hati pikiran kami Tuhan supaya kami mengerti firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami agar setiap yang kami dengar dapat juga kami kerjakan dalam kehidupan beriman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayub 38 ayat 1-2 firman Tuhan bagi kita. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan perjalanan kehidupan kita masing-masing, ternyata banyak sekali peristiwa yang terjadi, tetapi tidak mudah untuk kita pahami. Yang membuat kita seringkali bertanya-tanya, mengapa sih ini harus terjadi? Kenapa harus menimpaku? Dan mengapa terjadi di saat yang kurasa tidak tepat? Dan berbagai peristiwa lainnya yang membuat kita sering mencari-cari jawaban. Tetapi memang tidak mudah untuk kita temukan. Jauh setelah semuanya berlalu, seringkali disitulah baru kita memahami bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi kepada kita membawa kebaikan di kemudian hari. Memang saat mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, akan terasa sulit, terasa berat. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak selama-lamanya berdiam untuk membiarkan kita dalam segala pertanyaan. Melalui perjalanan waktu dan di dalam hikmat-Nya Tuhan, kita diberikan jawaban, kita diberikan pengertian atas segala pengalaman kehidupan. Seperti apa yang dialami Ayub, perjalanan kehidupan Ayub tidak satu pun yang dapat menghiburkan dan memberikan jawab kepadanya. Bahkan dirinya sendiri pun bergumul untuk menemukan alasan mengapa begitu berat pengalaman hidup yang harus dia jalani. Maka di dalam keheningan, Ayub bertanya kepada Allah atas segala yang dia telah alami itu. Sungguh tidak mudah memang kehilangan segala sesuatunya dalam sekejap. Karena itu, Tuhan tidak selama-lamanya berdiam. Ada saatnya Tuhan berbicara untuk menunjukkan kuasa-Nya sebagai Allah yang dapat membereskan segala persoalan. Maka Tuhan menginginkan Ayub untuk mempercayai Dia sebagai Allah yang lebih sungguh. Kalau kita membaca mulai dari pasal pertama, di ayat-ayat yang pertama, Ayub memang diakui sebagai hamba yang saleh, hamba yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Maka kali ini Tuhan memberikan jawab atas segala kegelisahan Ayub dengan menyadarkannya tentang siapa Allah yang selama ini Ayub sembah. Dan di sana memang tidak dijelaskan apa penyebab penderitaan yang dialami Ayub. Sebaliknya Tuhan memaparkan bahwa betapa keterbatasan pengetahuan Ayub sebagai manusia yang dijawab Tuhan dengan berbagai pertanyaan retorik. Jika kita membaca mulai dari ayat 4 sampai ayat 32, di sana Tuhan menyatakan bahwa Dialah Allah Sang Pencipta yang berkuasa. Dirinya yang meletakkan dasar bumi, membendung laut, menyuruh datangnya dini hari, dan lain sebagainya.
Di ayat 33 dan seterusnya, Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai Allah pemelihara kehidupan yang sanggup melakukan hal-hal besar, yang digambarkan bahwa Dia mengetahui hukum-hukum bagi langit, memburu mangsa untuk singa betina, mengetahui waktunya kambing gunung beranak, memberikan tenaga kepada kuda, dan banyak lainnya. Lalu kita mungkin bertanya, apa kaitannya jawaban Tuhan ini dengan penderitaan yang dialami Ayub? Jawaban Tuhan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar Ayub dapat menerima keadaan yang dialaminya tanpa lagi mempersoalkan mengapa dia harus mengalami keadaan itu. Satu hal yang pasti dalam penderitaan Ayub, di sana ada Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Hadir, dan Tuhan yang berkuasa di atas segala ciptaannya. Melalui jawaban Allah tentang dirinya, Dia sedang menyadarkan Ayub untuk kembali mengingat keberadaan Allah yang tidak terbatas, yang jauh lebih besar dan melebihi segala persoalan hidup Ayub. Pemikiran Ayub yang selama ini bertanya-tanya tentang kesesahan hatinya, kegelisahan hidupnya, dijawab Tuhan dengan menyatakan bagaimana kebesaran Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan apa yang dikehendaki Allah itu terjamin baik bagi umatnya. Sebelumnya Ayub sempat berdebat dengan ketiga temannya, dan kini Allah sendiri yang berfirman mengajarkan kepada Ayub bahwa segala sesuatu adalah bentuk pemeliharaan Allah yang sempurna. Hal ini menjadi refleksi bagi kita, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Mungkin saja saat ini kita berada dalam situasi buruk, ataupun sulit kita menerima suatu keadaan yang harus kita jalani tanpa bersungut-sungut atau mengajukan protes kita, rasa kecewa dan marah kita kepada Tuhan. Memang berbagai penyebab penderitaan yang kita alami. Kadang kita tidak mengerti. Bisa jadi itu karena keputusan dan pilihan kita sendiri yang keliru. Atau mungkin datang dari orang yang berlaku jahat kepada kita. Atau juga mungkin dari situasi yang tidak terelakkan. Tetapi mari saudaraku, kita tidak lagi hidup dalam protes kepada Tuhan, kecewa, marah, bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena Tuhan bukanlah penyebab dari penderitaan. Namun kebijakan Tuhan di dalam penciptaan yang sudah mengaturkan kehidupan seluruh umatnya, itu memang berjalan di luar kemampuan kita manusia. Sehingga kalaupun kita mempertanyakan terus tentang kebijakan Tuhan, ini kan merupakan usaha yang sia-sia. Tetapi marilah kita hari ini melalui perenungan yang telah kita baca tadi, kita bersedia untuk tunduk di bawah pengaturan Tuhan tanpa lagi bersungut-sungut. Kita berikan rasa percaya yang sungguh bahwa apapun yang terjadi tentang hidup kita, Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan telah memelihara segala sesuatunya dengan pilihan-pilihan yang terbaik. Maka kalau kita berlaku seturut dengan kehendak Tuhan, pastinya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan siap sedia menyertai kita. Dan ini menjadi sebuah jawaban Tuhan atas segala pertanyaan tentang perjalanan hidup kita. Maka marilah hari ini kita belajar tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dan menjalani kehidupan bergumul bersamanya. Kita mau mengaminkan firman Tuhan ini, maka marilah bersama juga kita bersyafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kami diajarkan untuk tetap memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sekalipun mungkin tidak mudah. Karena pertanyaan-pertanyaan kami, kegalauan hati kami, pergumulan-pergumulan ini tidak selalu mendapat jawab melalui cara kami berpikir dan memandang. Tapi kami punya Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, yang telah mengaturkan segala sesuatunya dengan baik. Maka biarlah Tuhan dalam pergumulan-pergumulan hidup, kami mau terus menjalankan apa yang Tuhan mau. Kami mau mendengar akan perintah-Mu yang akan menenang teduhkan hati kami, supaya kami bisa melalui berbagai-bagai persoalan hidup tanpa sedetik pun meninggalkan kehendak Tuhan. Saat ini pun Tuhan, kami mau bersyafaat untuk seluruh seraian Tuhan dan juga jemaat, saudara-saudari kami yang dikasihi di tengah-tengah GBKP Runggun Studio Alam. Tuhan berkatilah untuk pendeta, pertua, diaken, emeritus, seluruh pengurus-pengurus PJJ dalam tiap sektor kategorial, baik pun Tuhan di tingkat sektor bahkan juga Runggun, dan segala sesuatu yang menjadi pergumulan dalam jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah GBKP Runggun Studio Alam. Mari Tuhan berkati, Tuhan dengarkan segala
permohonan kami, terlebih dalam ketersediaan untuk proses pembangunan gedung gereja Runggut Studio Alam. Mari Tuhan berkati supaya setiap panitia yang bergerak untuk mulai mempersiapkan pengadaan dana dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pergumulan untuk tempat kami beribadah kepadamu Tuhan, kiranya boleh menjadi jawaban juga yang Kau berikan bagi kami, bahwa segala sesuatu tidak lagi menjadi kekhawatiran bagi kami, tapi Tuhan mencukupkan apa yang kami perlu bagi kami yang tetap percaya dan setia menjalankan kehendak-Mu. Maka Tuhan, biarlah dalam waktu-Mu Kau boleh menjawab pergumulan Runggun Studio Alam akan berdirinya sebuah tempat beribadah bersama atas nama GBKP Runggut Studio Alam, tempat di mana kami bersekutu, dan di sanalah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga akan menjalani lagi aktivitas kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, maka biarlah setiap kami yang telah dengan sungguh mendengarkan firman Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati dan tolong kami Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan yang kami terima juga boleh disalurkan menjadi berkat bagi banyak orang yang kami jumpai. Inilah doa kami Tuhan, maka bersama-sama kita akan menutup doa ini seperti doa yang Yesus ajarkan. Kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati.